Selamat datang dalam modul Sistem Informasi Akuntansi. Modul di dalam mempelajari Sistem Informasi Akuntansi dibagi dua pendekatan. Pertama adalah dengan pendekatan pemahaman proses bisnis, dan yang kedua pemahaman dengan pendekatan proses logika IT. Nah, pada modul ini penekanannya adalah penekanan pada pemahaman proses bisnis, di mana diambil beberapa kasus real yang diambil oleh tim. Nah, bagaimana kita memahami sistem informasi akuntansi dengan proses bisnis dalam modul ini? Nah, dalam modul ini terbagi beberapa tahapan. Pertama adalah memahami proses bisnis. Misalnya adalah proses bisnis dalam rumah sakit, lalu kemudian proses bisnis di dalam perdagangan, lalu kemudian proses bisnis dalam produksi dan sebagainya. Nanti setiap ini akan kita bagi pemahaman proses bisnis yang ada. Kemudian yang kedua, di dalam setiap proses bisnis itu ada sebuah aktivitas yang dinamakan dengan siklus. Di dalam siklus itu adalah terbagi, nanti satu terbagi adalah kita akan membahas tentang siklus penghasilan, ya, bagaimana penghasilan di dalam sebuah organisasi itu dibuat langkah-langkahnya. Kemudian yang berikutnya adalah siklus pengeluaran, yang tentunya adalah untuk perdagangan. Di dalam pengeluaran itu ketika menjual barang, dia akan melakukan pembelian barang, persediaan barang dagangan. Dan berikutnya adalah kita membahas tentang siklus konversi. Siklus konversi ini khususnya adalah berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang bersifat manufaktur, di mana di situ ada material, bahan baku, kemudian ada tenaga kerja, lalu kemudian ada factory overhead atau bahan pembantu yang kemudian menjadi produk baru. Nah, itu yang dinamakan dengan siklus konversi. Nah, dengan demikian lalu kemudian kita membahas langkah berikutnya tentang siklus manajemen sumber daya yang kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia, lalu kemudian manajemen atau siklus aset tetap. Dari seluruh aktivitas tadi, maka bisa kita mencatat di dalam sehingga menjadi sebuah laporan keuangan, sehingga kita harus masuk pada mempelajari siklus general ledger dan pelaporan keuangan. Nah, di dalam langkah-langkah ini tentunya kita memahami setiap siklus itu, dan di dalam siklus itu nanti akan terbagi. Langkah yang pertama dalam modul ini kita akan memahami kira-kira organisasi apa atau bagian-bagian apa yang dalam organisasi terlibat pada setiap tahapan siklus itu. Itu yang pertama yang akan kita bahas di dalam modul ini. Kemudian yang kedua adalah tentang resiko setiap siklus, apakah itu siklus penghasilan, pengeluaran, konversi. Di situ ada resiko, yaitu resiko adanya fraud atau kecurangan. Nah, kita harus memprediksi atau melihat dengan pola pikir what if skenario, kira-kira resiko apa yang mungkin terjadi, dan jika itu terjadi apa akibatnya. Kenapa kita harus melihat itu? Karena kita sejak awal di dalam sistem ini harus bisa menciptakan pengendalian internal. Jadi ketika kita kemudian tahu resikonya, tahu akibatnya, maka berikutnya kita akan menciptakan sistem pengendalian internal supaya fraud atau kecurangan itu tidak terjadi atau kita tekan sekecil mungkin. Nah, jadi disitulah kemudian penciptaan pengendalian bisa berupa mungkin dengan cara merubah prosedur, ataukah bisa berupa dengan kebijakan-kebijakan manajemen yang di dalam modul ini akan kita diskusikan pada setiap tahapan siklus yang kita bahas bab demi bab. Nah, berikutnya karena memang ini kita mendesain tentang siklus-siklus yang tadi dijelaskan sebelumnya, maka kita juga akan mendesain bukti-bukti internal yang digunakan oleh perusahaan itu untuk melakukan yang untuk menjalankan sebuah aktivitas. Dan setelah bukti internal juga kita akan membuat jurnal apa yang harus kita lakukan ketika ada penghasilan, ketika ada pengeluaran, ketika misalnya konversi, ketika kita melakukan penyusunan aset tetap, ketika kita masuk pada
siklus aset tetap. Nah, dengan demikian, karena ini adalah menyangkut penjurnalan, pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan kebijakan akuntansi atas transaksi-transaksi itu yang dicari dalam akuntansi. Jadi terkait dengan kebijakan akuntansi kita akan nanti mendesain, karena setiap siklus itu akan kita jurnal. Nah, kalau itu semua tentunya di dalam sebuah siklus perusahaan itu manajemen yang terlibat yang tadi dikatakan di depan, bahwa dia akan mengambil keputusan pada setiap siklus itu, baik itu manajemen tingkat menengah maupun tingkat bawah. Nah, seorang desainer sistem akan bertanya, keputusan apakah yang akan diambil oleh masing-masing jenjang itu. Kalau kita kemudian bisa menginventarisasi, misalnya ada 100 keputusan, maka desainer atau analis sistem akan bertanya bahwa akan menyajikan kira-kira informasi apa yang akan didesain untuk bisa mendukung pengambilan keputusan itu, yaitu keputusan manajemen. Nah, itulah yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir, karena ini adalah perkembangan IT, banyak bisnis itu adalah sudah berbasis IT, maka di dalam modul ini akan kita lihat bagaimana dalam proses yang tadi dijelaskan prosesnya, kemudian kita desain berbasis pada IT, dan bagaimana fraud itu terjadi pada aktivitas yang berbasis IT, dan bagaimana mencegah adanya fraud itu dengan menciptakan pengendalian internal pada basis IT. Nah, itu kira-kira apa yang dibahas di dalam modul ini. Mudah-mudahan modul ini bisa memberikan gambaran secara lengkap, yang tentunya ini adalah masih awal, yang nanti diperlukan lebih lanjut untuk memahami manajemen database. Tapi ini adalah penekanan pada proses bisnis. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.